tulis aja tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Ranta Kasih Ramadan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang assembly pada aplikasi SolidWorks. Nah, jadi sebelum saya memulai praktikum, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian dan peran dari assembly ini. Oke, di sini kalian juga bisa baca. Nah, assembly itu merupakan suatu proses menggabungkan dua atau lebih part atau sub-assembly menjadi satu produk fungsional. Jadi assembly ini tuh mempresentasikan hubungan antara gerak dan interaksi antar komponen. Dari posisi tetap sampai mekanismenya bergerak. Nah, analogi praktisnya tuh seperti sebuah baut. Part itu adalah baut. Nah, assembly itu adalah mesinnya. Jadi bisa dibilang gabungan dari beberapa part. Misalkan ada blok mesin, kemudian bautnya, terus misalkan ada kipas radiatornya, ya, seperti itu. Nah, kita next. Konsep dasar dari komponen. Nah, komponen adalah sebuah file dari part atau sub assembly yang dimasukkan ke dalam assembly. Nah, file assembly itu tidak menyimpan geometri duplikat geometri duplikat. Nah, komponen merujuk ke file part asli. Jadi misalkan satu part itu disebutnya dengan komponen. Nah, perubahan file part, maka ketika kita merubah file dari suatu part, nah di assembly-nya itu dia akan otomatis terupdate gitu teman-teman. Jadi misalkan aku bautnya mau diubah deh ukurannya, nah itu kalian tinggal ubah file pada partnya saja, gak usah di assembly-nya gitu. Kemudian komponen pertama biasanya di-fix sebagai referensi atau posisinya dikunci gitu. Nah, subassembly itu dapat ditempatkan sebagai satu unit atau dibuka komponennya. Oke, lanjut. Nah, mate atau relasi geometrik yang mengatur gerak. Nah, mate ini menentukan bagaimana komponen saling terikat, membatasi derajat kebebasan atau DOF, sehingga komponen berada pada posisi yang diinginkan. Nah, jadi misalkan kita ketika mengatur sebuah part, misalkan kalian tuh menyatukan sebuah gagang pintu gitu ke sebuah pintunya atau lubang kunci ke gagang pintunya, itu kan kalian bisa mengatur derajat dari handle pintunya juga, itu bisa kita atur ya teman-teman. Lanjut. Nah, jenis mate umum dan fungsinya di sini ada sekitar 5. Yang pertama, coincident atau permukaan atau titik berempit. Nah, ini cocok untuk menempelkan muka pada muka. Kemudian ada paralel, itu membuat dua permukaan sejajar. Kemudian konsentrik menyamakan sumbu lingkaran. Nah, biasanya digunakan pada poros dan bearing. Kemudian distance atau angle, itu mengunci jarak atau sudut tertentu antar entitas. Kemudian juga ada mechanical, itu bisa berupa gear, rak dan pinion dan hinge. Itu tuh relasi mekanisme yang memodelkan konversi gerak berputar. Bisa dilihat di sini putar ke translasi, batas sudut dan lain-lain. Lanjut. Oke. Degrees of freedom, status komponen. Nah, di sini kita bisa lihat status komponen ketika kita mengerjakan assembly ini. Jadi biasanya kalau di video CAD sebelumnya atau CAD dasar itu kita cuman bisa lihat di sekitar under definite dan fully definite. Nah, di sini tuh ada perbedaannya kalau nggak salah tuh di ini guys, rotation, translation, dan DOF ini gitu. Nah, langkah praktis membuat assembly yang pertama, buat assembly baru, file new assembly. Ini nama filenya, ujungnya itu. Pilih template yang sesuai atau toleransi per unit. Kemudian insert komponen,
tambah made, dan verifikasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, fitur penting untuk praktikan dan validasi. Di sini ada collision dan clearance. Evaluate ke intersection detection untuk mendeteksi penetrasi. Clearance and verification memastikan jarak aman antar komponen. Motion study atau merupakan opsi animasi dan simulasi sama di animation, basic motion, motion analysis, gaya, torsi, kotak, dan lain-lain. Kemudian di sini ada BOM, explode view and bill of material. Explode view memvisualisasikan komponen untuk manual perakitan dan presentasi. Nah, BOM otomatis menulis tiap komponen beserta kuantitas dapat diekspor ke drawing atau spreadsheet untuk produksi. Lanjut. Sini ada metode desain, bottom up, versus top down. Tapi untuk saat ini sih kita akan dua slide ini kita lewati aja karena itu kita belum sampai ke situ dulu. Kita bahas yang dasar-dasarnya yang pada beberapa hal sebelumnya. Di sini juga kalian bisa lihat tip untuk dalam mengerjakan assembly. Ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya dan kita langsung ke bagian praktikan. Oke guys, ini udah aku buka SolidWorks-nya dan sebenarnya ini tuh udah tag ke berapa ya? Tadi itu aku lupa nyalain kameranya seperti biasa. Hal konyol. Nah, di bagian yang ini tuh pertama-tama tuh biasanya kita tuh suka buka bagian partnya kan, pilih bagian part gitu. Nah, untuk assembly ini kita pilih yang assembly teman-teman, beda. Nah, nanti tampilan awalnya dia tuh akan muncul untuk muncul pop up untuk kita memasukkan part yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Nah, di sini kita gunakan ini aja sebagai contoh awal. Salah. Yang harus komen sih. Nah, sorry. Ini untuk misalkan kita udah terlanjur nih, gini. Kita tuh misalkan tadi tuh kita udah naruh barang, terus kita mau nambahin komponen lain, kita bisa ke bagian insert, pilih komponen, dan masuk ke bagian exciting part atau assembly. Nah, di sini juga kalian bisa membuat part baru atau membuat assembly baru. Terus ini yang wajib pertama dan dikontrol ini dan ini small boss sama ini. Nah, kenapa aku tadi ngulang? Karena bagian komponen pertama itu dia akan selalu ngunci guys. Seperti yang tadi aku jelasin di bagian teori. Nah, ini kalian bisa langsung pencet-pencet aja. Nah, jika udah, kita ke bagian mate. Yang seperti tadi aku jelasin di PPT juga. Kalian pencet mate. Nah, hingga dia ke bagian menu mate. Nah, di sini kalian pilih bidangnya. Contoh, aku mau nempelin si ini, muka bagian segitiga bawah ini ke sini. Oke. Ya, cek dulu. Oh, ini udah direcord. Nah, dia tuh otomatis sudah nempel. Tapi, karena nempelnya ke bagian ini, dia tuh nempelnya ke astagfirullah. Sumbu Z-nya guys. Jadi X-nya tuh masih bisa digerak-gerakin seperti ini. Tuh, ini bisa naik ke atas, tapi kalau ke kanan kiri itu nggak bisa. Kalau kita lihat dari POV atas tuh. Nah, supaya dia nggak bisa geser lagi, itu tuh kita bisa gerak sih. Sorry, lihat dulu.
kita pilih misalkan muka yang ini, kita tempelkan ke muka yang ini supaya si ininya tuh ngunci guys. Nah, tapi kan ini sumbu X-nya tuh sebenarnya masih belum ngunci kan. Nah, tuh. Yang bisa digerakin tuh cuman sumbu Z gitu. Nah, kalian bisa lihat sumbu Y. Kalian bisa lihat di sini untuk sumbu-sumbunya. Nah, ini supaya nggak bisa naik turun, kalian juga bisa gunakan seperti tadi guys. Nah, sini. Nah, dia akan langsung saling terhubung. Karena iya, aku lupa bilang tadi itu kita gunain coincident. Nah, tadi kan di bagian PPT itu aku udah jelasin guys. Sorry. Tuh, di sini tuh ada beberapa mate, diantaranya coincident, paralel, kemudian concentric, distance, dan mechanical. Nah, kita fungsinya di sini tuh akan menjelaskan dari jenis-jenis mate ini terlebih dahulu. Takutnya kalian lupa. Tapi harusnya di video sebelumnya kita tuh udah mengerti. Itu sama aja sebenarnya. Cuman fungsinya tuh biar agak ngunci aja. Gimana caranya supaya dia tuh ngunci gitu teman-teman. Taruh di atas. Nah, ini kita coba ke bar ini. Pilih menu ini, oke contoh, dan menu ini. Ini kan coincident, kita pencet dulu, pencet ke paralel. Nah, itu bikin sejajar. Tapi sorry, kita harus nyontohin enggak gitu dulu. Kita coba ini. Nah, sekalian aku jelasin juga, kita tuh bisa nge-move on komponen dengan cara kalian pilih tekan ini, pilih ini, dan kalian bisa move on seperti ini. Atau, kalian pilih bagian rotate, untuk bisa kalian putar-putar seperti ini. Nah, kita contohkan ini kita rotate asal, kita klik OK. Kemudian misalkan aku pengen si bidang ini tuh sejajar sama bidang ini. Nah, itu pas bagian mate ini, kita pilih bagian paralel gitu. Nah, itu bakal tetap miring, tapi ininya bakal sejajar gitu teman-teman. Paham nggak? Hampir mirip dengan mate, tapi itu bedanya ini tuh nggak bakal nempel teman-teman. Bisa kita tempelin, tapi enggak. Tapi bisa juga enggak gitu. Kalau yang tadi kan bakal otomatis nempel. Nah, kalau yang ini enggak. Bedanya di situ ya, teman-teman. Oke, kita coba selesaikan dulu. Sama ini tadi kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita pilih menu ini dan ini. Nah, biasanya kalau kita mencet mat doang begini tuh dia akan otomatis coincident di awal-awal. Karena yang paling sering kita pakai itu adalah coincident, teman-teman. Oh, sorry. Selain muka dengan muka, kita juga sebenarnya bisa nge-consider garis dengan garis. Seperti ini. Nah, itu masih bisa kita putar teman-teman. Nih, kalian lihat. Tuh. Bentar, ini kita
coba ini dulu, konsiden dulu. Tuh, itu bisa kita putar karena yang terhubung cuman garis dengan garis. Nah, ini kita supaya tidak bergerak, misalkan kita pengen ini dengan bidang ini. Nah, tuh, itu bisa garis dengan bidang juga. Tapi karena kita hasilnya bakal gagal, ini tuh kita aturnya bukan begini. Ini Mas. Misalkan ini dengan garis ini. Eh, ya Allah, kehapus. Oke, intinya begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke proyekannya aja. Di sini aku udah ada ini PDF ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kita akan menggabungkan dua part ini supaya berbentuk seperti ini. Oke, pertama aku masukkan terlebih dahulu. Ini aku zoom out kecil itu dulu. Kemudian kita masuk ke report. Ini kita seperti tadi insert. Lucu. Nah, misalkan kalian udah ada file pertama, terus kalian juga males mas nge-input apa komponen lagi, kalian bisa ngeduplikat aja komponennya. Ini kalian klik, langsung Ctrl V, dan kita atur, kita misalkan kita seperti ini. Nah, di sini ini kan yang kunci guys. Nah, ini nggak bisa gerak, ntar ini bisa. Jadi ini kita jadiin patokan. Nah, supaya nempel di sini aku mau pakai muka ini sama muka ini kita match. Kemudian ini sama ini aku match juga, atau kita bisakan paralel aja karena aku nggak pengen dia nempel. Ini yang ini aja ini nempel. Kan ini yang konsiden. Nah, kemudian ini biar ngunci, misalkan ini juga paralel atau enggak konsiden, itu sama aja. Yang konsiden aja. Nah, dia akan seperti ini. Cukup mudah untuk bagian yang pertama. Oke, kita contohkan ke yang kedua. Berarti yang dikumpulin itu cuma 3 doang tuh? 4. Sama? Ya, sebelumnya. Mungkin. Ya. Oke. Ini kita yang ini dulu aja. Ini kita save. Save all. Nah, ini kan udah di save all guys. Nah, ini bakal muncul notif seperti ini. Nah, di sini kalian bebas beri nama assembly kalian sesuai yang kalian inginkan. Misalkan aku pengen ini assembly X1. Ini kan udah guys. Kita pilih new lagi. Kita pilih assembly. Assembly, oke. Terus kita browse ke bagian ini yang ketiga.
Ini sebagai yang pertama, kemudian ini, dan ini. Oke. Untuk yang part 2 ini, kita akan membuat bentuk seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti ininya 2, ini juga 2, ini 4. Oke. Ininya entropi, 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 entropi. Kamu, kamu. Nah, kemudian ininya 2. Nah, ininya juga 2. Oke, yang ini kita rotate dulu. Oke. Dan aku pengen ini. Sama 4. Tambahin. Kita paralel aja. Kemudian ini kita paralel. Ini kita paralel. Tapi kayaknya buat sama ini tuh bagusnya di consider juga di sana. Kemudian tingginya juga biar dengan animasi consider biar maka kanan kirinya seimbang. Tapi kita ngunci sumbu X sama sumbu apa ini? Sumbu Z sama Y nya. Jadi kita cuma bisa gerakin sumbu X ya. Dulu. Kemudian kan ini udah bisa gerakin teman-teman. Di sini kita masukin di sini ini bisa ini jangan dulu X ini kita consider ini. Nah, lingkaran juga mukanya kan banyak guys. Kalian bisa pilih dengan lingkaran lagi seperti ini. Biar saling mengisi gitu. Kemudian ini yang bawahnya. Yang bawah ini kita tambah. Kemudian ini dari sini dan dari sini. Dia mengunci seperti ini. Nah, ini masih belum ini. Ini kita consider ini consider ini dengan ini juga kita consider ini. Nah, sesuai ini memang ya sama kita coba matching ini
Tuh, kalian bisa lihat guys, yang paling sering aku pakai tuh sebenarnya di sini tuh cuma coincident ini. Tapi kalau bisa kalian manfaatin semua fiturnya lah. Yes. Tuh, ada banyak cara, tapi jangan kalian berpatok sama satu cara aja. Karena pasti prosesnya bakal lebih lama aja gitu kan. Pasti ada cara yang lebih cepat atau cara yang lebih efisien. Itu kalian boleh pelajarin, tapi di sini aku pengen ngajarin dasar-dasarnya aja. Nah, di sini juga udah kelar, bakal proses lagi. Kita kasih asli X. Oke, kita kontrol nah, ini udah masuk belum di kanan? Ya biasa. Hmm, nanti dulu. Terus, oh ini. Nah, aku pilih dulu ya guys. Jadi aku nggak tampilin dulu. Ini aku mau buka File Explorer. Ini sebagai sumber juga bukan. Ini loh. Ya, kalian bisa lihat. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat. Oke, di sini aku bakal ajarin hal baru. Oke, pertama-tama seperti yang kita lihat di sini ini ada dua ini. Enggak, guys kita diviralin guys. Ini kita jahil banget. Jangan apa guys. Jangan terlalu ke distract dulu. Oke, di modul ini kita bisa lihat dia ketinggiannya di grup identitas. Pertama, ya ini tuh ini si ini hitamnya. Kemudian ini sama ini nggak usah. Kemudian ini sama ini juga hitamnya. Kemudian nggak tampak depannya kita juga jadi nempel seperti ini. Kemudian ini sama hitamnya sama ini hitamnya. Oke, ini kan udah eksperimen. Kalian pilih bagian bawah ini yang ini.
mau benefit mukanya ini. Nah, di sini kita bisa lihat skrupnya itu harus ada jarak 5 ya teman-teman. Ini sisi gerak. Apa kali? Ini gerak motor gini nggak apa-apa. Hmm. Karena gua ngasihin patokan ke sini. Ya, dikunci aja. Ini sama ini bisa masih diparahnya enggak dong? Dimaafkan deh. Enggak. Bawahnya dimaafkan dulu. Ini persen itu. Nah, tidak ini sama ini. Sejarah sejarahnya itu ini tapi di ini tuh nah ini masih pakai inch, kita ubah ke MMJS dulu. Next dulu kita pilih lagi ini sama ini. Nah ini udah jadi MMJS, kita pilih, kemudian kita bisa lihat di modul dengan ketinggian 5. Ah, 5 sama 5 oh iya 5 kita mata ini sih dan ini kita atur jaraknya menjadi 5. Nah ini masih bisa muter nggak apa-apa guys, ini muter nggak apa-apa, ini bisa ditaruh yes, ini sama ini ditaruh tapi yang lain seberangnya. Hah? Sini cuma bagian ini ya sudah bisa kita paralel ini aja guys. Nah itu guys tuh paralel tuh guna kan aku udah bilang yang juga sama dan tingginya gitu dan kalian pilih ini dan kalian pilih ini, kalian gunakan dalam concentrate karena itu nggak bakal bisa consider gitu. Ini juga harusnya masih bisa loading jadi tambah ini tidak parah. Ini masih under define karena ini masih bisa bergerak seperti ini teman-teman. Coba ini sebenarnya kita paralel masih bisa kelihatannya di confirm coba panjang ini application symbol jadi lock ini kita lagi lock harus mix di mix produk masih ini yes bisa oke. Emang sebenarnya itu nggak bagus bautnya ya guys, jadi patokan badannya dulu. Oke, coba kita ulang cepet aja. Nanti patokannya siapa? Nggak ada, nggak punya patokan. Aduh. Oke guys, kita ulang dulu. Nah, yang jadi patokan yang bawah aja. Tuh, harus diperhatikan guys, biar nggak kayak tadi. Perhatikan dulu file pertama yang kalian mau input. Untuk mempermudah kalian juga ya itu.
Nah, kayak begini guys, aduh kacau banget. Kita cek recording dulu. Agak takut. Oh iya, padahal itu di sini. Ini udah boleh definisi guys. Nah itu gue lupa nih guys. Padahal bisa kita kunci pakai ini yang paralel yang atas bautnya loh. Sorry. Sorry guys, aku nggak perhatikan tadi. Oke, nah ini juga kita udah. Kita save dulu guys. Jangan lupa. Kita masuk ke file yang iya. Oke guys. Jadi kita di sini cuma bikin. Aduh, oke jadi di sini kita lanjutin aja videonya.
Nah, ini. Jadi di cat segitiga ini kita tuh bakal membuat benda ini guys. Nah, bentar aku zoom dulu biar kalian bisa lihat. Nah, jadi kita akan menghubungkan mereka dengan sudut 140 derajat, kemudian ini apa ini? Oh, ininya 60. Aku zoom juga buat kalian, biar kalian bisa lihat. Nah, ini 650, kemudian ini 140, ini di A-nya 2:3. Nah, ini maksud skala 2:3 tuh jadi kita ngatur jaraknya dikali 2:3. Apa cuman POV dari mana? Skala gambar gambar sama benda asli itu udah ya. Oh, oke, berarti aman ya. Oke, kita lanjut aja guys. Tapi gue. Nah, nah, ini udah buat jadi patokan. Berdasarkan gambar sih, kita butuh artwork ini. Ini cuma butuh satu baut kan mas? Satu tahu. Dua tahu. Oh, satu lagi buat yang ini ya, di ini. Yang ini, yang ini. Ini kita langsung misalnya. Nah, kemudian tadi pada modul kita bisa tahu ini jadi 0,5 kalau salah. Ini salah. Ini betul. Kemudian di foto dari sana. Udah gampang terus.
Tahu tuh. Ini kan masih bisa berada guys. Kalian kan ini kita buat ngasih sudutnya itu gimana sih? Tentang sini ini ya, ini banding angle ini top. Nah itu kita ambil fix. Terus masuknya di mix mesin mix di angle oil ini. Seperti ini pakai ini masih belum ini guys. Ini apa itu? Kamu sih ambil ya? Coba. Ini tuh soalnya bautnya masih bisa ngevolt bawahnya baut si yang oranye sama yang itu tuh masih bisa muter dengan baut biru ini sama si bolanya itu masih bisa muter itu masih bisa buat masih masih bisa gini masih bisa gini itu caranya itu dulu lah cuman ya aku di si pilihnya cuma itu ya. Entah kan this selection entitas domain apa sih pilih kita dan dilihat ini coba risiko mengisi wajib Oke guys, kelar. Oke, save dulu. Mungkin teman-teman cukup sekian video dari saya. Maaf karena
penyampaian saya yang kurang maksimal dan juga durasi video yang mungkin terlalu panjang dan banyak distraksinya. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.